washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Jumpa lagi bersama saya. Bapak-bapak semua setuju ya kalau kita itu diciptakan lengkap dengan hak, kewajiban serta tanggung jawab. Ya, jadi semua dari kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya kan? Jangankan kita, pada Nabi dan Rasul aja itu pada yaumil akhir nanti dikumpulin, dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi seperti di surat Al-Maidah ayat 109 ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u lahur rasulah fa yaqulu maza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta alimul ghuyub. Artinya, ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka. Jadi ini ditanyain nih, para rasul itu ditanyain, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Pertanyaannya kayak gitu. Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Kan gini, rasul-rasul itu dan nabi itu diutus untuk menyampaikan satu risalah ya. Dia nyampaikan untuk hanya beriman, menyembah kepada Allah aja gitu. Terus apa jawabannya dari orang yang diseru untuk itu gitu. Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib ya. Jadi para rasul menjawab, dalam masanya dia, waktu dia berdakwah, dia bisa jawab, ini pengikutku nih, ya kan, ngikutin apa yang aku seru. Lalu setelah aku nggak ada, ya nggak tahu lagi. Allah yang maha tahu deh, maha gaib, karena aku udah nggak ada lagi kan gitu. Nah, jadi dalam pandangan ajaran Islam, setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Nah, kita yang bicara Rasul atau Nabi itu kan diutus untuk memimpin satu kaum ya. Karena setiap manusia setiap diri manusia adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik bersikap adil dan lemah lembut serta membimbing yang dipimpinnya ke jalan yang benar dengan penuh kasih sayang. Pemimpin seperti itu akan mendapat hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Jadi seperti kita lihat ada dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Qur'an. Seperti halnya di surat Ibrahim ayat 36, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doanya Nabi Muhammad ya. Terus kalau Nabi Isa bagaimana? Ya, disebutkan di Al-Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
Lanjut, kalau Nabi Ibrahim bagaimana? Jadi di surat Ibrahim ayat 35 sampai 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim itu selaku pemimpin umatnya sangat menyayangi umatnya. Meskipun mereka durhaka, tapi tetap doakan kebaikan diucapkan oleh para nabi tersebut. Jadi kalau kita lihat dari 3 ayat di atas itu, ketiga-tiganya menyeru sesuatu, tapi di situ hasilnya itu ada satu kekhawatiran kalau dia udah nggak ada nih, mudah-mudahan nggak melenceng gitu ya. Seperti kita lihat tadi di Nabi di doanya Nabi Muhammad juga, ini mudah-mudahan orang-orang yang ngikutin saya termasuk golongan saya. Nabi Isa juga berkata begitu, yang ngikutin saya adalah masuk golongan saya. Nabi Ibrahim juga mengatakan begitu. Bahkan didoakan, jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi itu bisa kita lihat 3 orang ini memimpin satu kaum, dia sayang sama kaumnya, dan dia berdoa supaya kaumnya ini nggak melenceng setelah sepeninggalnya dia. Jadi gitu ya. Jadi tanggung jawab para nabi terhadap umatnya juga sangat mereka sadari bahwasanya dakwah mereka akan ditanyai oleh Allah di yaumil akhir nanti. Ya, jadi di yaumil akhir nanti Allah mengumpulkan para rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban atau tanggapan umat terhadap misi dakwah kalian? Apakah mereka menanggapi dengan iman atau dengan kufur? Apakah dengan iman yang taat atau iman yang fasik? Mereka para rasul menjawab saat itu umat hadir guna menyaksikan tanya jawab ini. Jadi waktu ditanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umat-umatnya ada di situ semua, menyaksikan pertanyaan itu. Jadi ketika ditanya para nabi dan rasulnya, bagaimana jawaban tanggapan umat kalian terhadap dakwah kalian? Mereka menjawab saat itu umat hadir, kami tidak tahu tentang itu setelah kami wafat. Jadi ketika ditanya para rasul itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, benar apa jawaban umat yang kau dakwahkan? Mereka sepakat menjawab, kami tidak tahu tentang itu setelah kami wafat. Sesungguhnya Engkaulah sendiri yang maha mengetahui segala yang gaib, karena pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Jadi gitu Pak. Kalau yang masih ada saya tahu ya Allah. Tapi kalau sepeninggal saya, waduh, Engkau maha tahu. Jadi para rasul tentu saja mengetahui jawaban apa yang telah mereka terima dari umatnya masing-masing, dan bagaimana tanggapan mereka terhadap seruan yang telah disampaikan kepada mereka. Meskipun tidak seluruhnya mereka ketahui, tapi para rasul adalah orang yang sangat tinggi budi pekertinya dan amat rendah hati di hadapan Allah. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah, mereka menjawab bahwa mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui. Jadi maksudnya gini Pak, karena istilahnya kerendahan hatinya juga, kepatuhannya pada Allah, para nabi bilang, ya sepeninggal saya Engkau lah yang maha tahu gitu. Jadi karena ditanya oleh Allah
bagaimana jawaban umatmu ketika diseru, ya kan? Tentunya tugasnya para nabi ini enggak gampang. Untuk itu dia dikasih dikasih kelebihan untuk menjalankan tugasnya. Nah, dalam hal ini saya lihat dari surat Al-Maidah ayat 109 tadi diberikan contoh di ayat 110-nya itu Nabi Isa. Jadi seperti ini, Pak. Di surat Al-Maidah ayat 110 itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka terang-terangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Jadi di sini di ayat 110-nya itu diceritakan, dijelaskan bagaimana kelebihannya Nabi Isa. Lahir nggak pakai bapak, ya kan, dapat berbicara waktu dia masih bayi, terus udah gitu diajarin hikmah Taurat dan Injil, terus waktu dia buat dari tanah liat itu berupa burung terus ditiup jadi burung beneran, ya kan, terus udah gitu nyembuhin orang buta dan orang yang berpenyakit sopak. Terus udah gitu mengeluarkan, maksudnya menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu ketika dia mau dibunuh, diselamatin sama Allah. Jadi semua itu ujungnya dengan seizinku, dengan seizinku, dengan seizinku. Gitu. Ya. Artinya apa? Ini adalah kelebihannya Nabi Isa, dilengkapi dengan kelebihan ini untuk menyampaikan dakwahnya, ya. Lanjut, lalu dengan kelebihan-kelebihan itu kira-kira berhasil nggak dakwahnya? Nah di selanjutnya ayat 111-nya, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Jadi ketika pengikut Nabi Isa itu diilhamkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, mereka pun menjawab kami telah beriman. Namun masih saja ada keraguan dan sifat ingin mengetes kerasulan Nabi Isa dengan meminta diturunkannya hidangan dari langit seperti ada pada ayat berikutnya. Jadi gini Pak, pengikutnya Nabi Isa ini, ya kan, diilhamkan oleh Allah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Tapi ini kan umatnya kalau nggak salah umat Yahudi. Lo beriman nggak sama Allah? Ya, kami beriman. Kami beriman kepadamu dan kepada Allah. Tapi boleh dong turunin hidangan dari langit gitu. Wah, itu permintaan yang rada-rada kalau menurut saya. Di ayat 112-nya dijelaskan lagi. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Apa jawaban Nabi Isa?
bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Artinya apa? Ditanya, kamu udah beriman kepada Allah? Iya, aku udah beriman. Tapi tolong dong turunin hidangan dari langit. Ya kan? Permintaan yang saya rasa itu wah sekali gitu ya. Terus dia pakai ngomong begini lagi, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Ngedengar pertanyaan itu Nabi Isa, parah nih gitu. Dia jawab, bertawakallah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Ibarat kata ini permintaan yang berani ya. Kalau saya bilang mah agak kurang ajar. Namun dengan berbagai alasan tetap dilakukan juga. Nah, di ayat 113-nya mereka berkata, kan ditanya, Nabi Isa, tolong dong turunin hidangan dari langit. Sanggupkan Tuhanmu ngasih ke kita? Katanya Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang beriman. Ini permintaan kok begini amat ya gitu. Tapi ada alasannya tuh. Ada alasannya si pengikut Nabi Isa-nya. Apa alasannya? Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar pada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Coba itu ya, tipikalnya orang Yahudi itu begitu. Ditanya, Anda udah beriman? Iya beriman. Harusnya ya udah beriman, gue ikutin dah gitu. Sami'na wa ata'na gitu ya. Tapi ini enggak. Ya saya beriman, tapi tolong dong, pasti Tuhanmu bisa dong nurunin hidangan buat kita. Permintaan apa tuh? Enggak, supaya kami kalau udah makan hati kami lebih tentram dan kami yakin bahwa kamu berkata benar gitu. Nah, padahal kan udah ditanya di awal. Ini beriman kepada Allah? Iya, saya beriman. Tapi supaya yakin, tolong dong turunin hidangan. Kan ngetes namanya ini. Ya tipikalnya Yahudi ini begini. Tapi apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa mendoakan apa yang mereka minta, supaya keimanan mereka tambah kuat. Bayangin tuh, sesuatu permintaan yang ajaib, tapi oke deh, saya doain, katanya Nabi Isa. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana lidali awalina wa ahrina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Enggak asing ya doa ini ya. Doa ini sering dibacain tuh kalau habis sholat. Biasanya kalau imamnya Rahman, nah dia baca tuh. Jadi ternyata itu doanya Nabi Isa untuk minta hidangan dari langit. Rabbana anzil alaina maidatan minas samai takunu lana lidali awalina wa akhirina wa yatamika warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya Isa putra Maryam berdoa, Rabbana anzil alaina, ya Tuhan kami turunkan kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkau adalah pemberi rizki yang paling utama. Dia doa begitu, Pak. Padahal dia pengikutnya kan sedikit ngetes tuh ya. Bisa nggak datangin? Bisa, doa dia, ya kan? Nah setelah didoakan, apa yang terjadi? Turun tuh hidangan dari langit atas izin Allah. Namun Allah juga memberikan ultimatum kepada pengikutnya Nabi Isa, bahwasanya setelah menyaksikan terkabulnya doa, ya, nah jika mereka tetap kafir, ini peringatan untuk pengikut setia Nabi Isa dan juga umat setelahnya, maka akan mendapatkan azab yang pedih yang belum pernah mereka sekalipun ditimpakan
kepada umat lain maupun umat terdahulu. Jadi sama Allah dikabulin tuh turun hidangan dari langit. Tapi ada ultimatumnya. Apa itu ultimatumnya? Kita lihat di ayat 115. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Ini jawabannya Allah kepada Nabi Isa. Sesungguhnya Allah akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya Allah akan menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Tuh, permintaannya nyeleneh, sedikit ngetes, ya kan? Ajaib, didoain, dikabulin. Tapi nggak begitu aja, dikabulin, tapi di ultimatum. Saya turunin. Tapi kalau habis ini ada yang kafir lagi, saya akan timpakan siksa yang belum pernah saya timpakan sebelumnya. Wah, diancam begitu. Tapi balik lagi, sepeninggalnya Nabi Isa, umatnya ngikutin para pengikut Nabi Isa. Ada yang melenceng, bahkan mempertuhankan Nabi Isa dan ibunya. Kalau misalnya Bapak pernah tahu di agama sebelah, ya, server sebelah itu ada yang namanya last supper, jamuan terakhir. Nah, ini dia nih. Jamuan terakhir itu menjadi istimewa gitu. Karena Nabi Isa berdoa turunnya, ya, turunnya hidangan itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami. Itu doanya Nabi Isa. Oke. Nah, sepeninggal Nabi Isa, orang-orang yang mengikuti pengikutnya Nabi Isa ini ada yang melenceng. Bahkan sebelum istilahnya setelah dia wafat, ya kan? Terus ajarannya itu tersebar, terus bangsa Romawi nggak mau kehilangan agamanya dia dahulu, gitu ya kan? Terus udah gitu dicocok-cocokin, ya kan? Ya kan? Apa namanya di ajaran Kristen itu sebenarnya kalau bisa kita baca lagi, orang Romawi itu nggak mau kehilangan kebiasaannya. Tapi karena ajarannya Nabi Isa ini, pengikut-pengikutnya ini udah nyebar, makanya dicocok-cocokin. Sampai kepada akhirnya di Konsili Nisea diangkat jadi Tuhan. Kan gitu. Ini diinformasikan, ya kan? Diinformasikan bahwasanya ada yang melenceng mempertuhankan Nabi Isa dan ibunya. Ini pun ditanya sama Allah kepada Nabi Isa di yaumil akhir nanti. Di ayat 116-nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. So, kita lihat ya, kalau di Katolik kan Bunda Maria juga ya, di ini juga dikhususkan lah. Terus Nabi Isa ditanya begitu, dia menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Lanjut di ayat 117-nya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku mengatakannya. Apa yang diperintahkan Allah untuk mengatakannya? Ya, apa yang diperintah Allah ke Nabi Isa untuk disebarin? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kita bisa tahu di sini,
ketika Nabi Isa ditanya tentang apa yang didakwahkannya, Nabi Isa kan pemimpin nih, ya, dimimpin umatnya, ditanya, kamu yang nyuruh umat menyembah kamu sama ibumu? Kata Nabi Isa, enggak. Ya kan, saya tuh yang saya katakan kepada mereka adalah yang kau perintahkan. Apa yaitu sembahlah aku Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan? Dan setelah peninggalanku, aku nggak tahu lagi umatku. Ya kan? Engkau lah Maha tahu gitu. Kalau pas lagi aku ada, aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Jadi di sini juga bisa kita tahu bahwasanya agama Nasrani itu ketika masih ada Nabi Isanya, Nabi Isa bisa bersaksi. Ya. Kenapa kita mengimani agama yang dibawa Nabi Musa? Ya kan? Kitab Tauratnya kita imani, kitab Injilnya kita imani, Nabi Isanya kita imani, kan gitu ya. Ternyata ini Pak, dia menjadi saksi bagi umatnya. Kalau masih ada dia, oh ini bener nih, nggak pada melenceng. Kan seperti tadi kan ditanya, kamu beriman kepada aku? Ya, nih nggak melenceng nih. Tapi kalau sepeninggal aku nggak tahu lagi ya Allah, gitu ya. Jadi seruan yang sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu itu, kalau dia masih ngikutin itu, nah dia masih umatnya Nabi Isa yang benar. Jadi Nabi Isa pun menyerahkan semua keputusan pada Allah. Coba kita lihat di 118-nya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ya Allah, aku menjadi saksi umatku ketika aku masih ada. Ketika aku wafat, aku gak tahu lagi. Aku serahkan semuanya kepada Allah, kepada engkau ya Allah, gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat Allah pun membenarkan orang beriman saat di akhirat nanti dan memberikan reward, yaitu berupa surga. Coba kita lihat di ayat 119-nya. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah ridho terhadap mereka. Itulah keberuntungan yang paling besar. Dan dialog Nabi Isa dengan Allah ini ditutup dengan Allah menunjukkan betapa powerfulnya dia dengan di ayat 120-nya Allah mengatakan, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya bisa kita lihat bahwasanya kalau benar mereka mengikuti apa yang dibawakan oleh Nabi Isa, benar tidak menyekutukan Allah, artinya kan gini. Saya pernah dengar di podcast tuh, ada mualaf yang bilang waktu dia belum mualaf, dia dengar ceramahnya Zakir Naik gitu. Kalau dia bilang orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri gitu. Kenapa? Karena cara beribadahnya, nggak makan babi dan segala macamnya itu kan kita ikutin. Kenapa? Karena Islam adalah yang menyempurnakan dari ajaran-ajaran terdahulu kan gitu. Ya. Islam menyempurnakan dari ajaran-ajaran terdahulu. Jadi siapa yang masih mengikuti yang dibawakan oleh Rasulnya, masih orisinil, nah itu apa namanya, diganjar surga oleh Allah gitu kan. Sementara sekarang kan udah ada Islam sebagai penyempurnanya semuanya.
Artinya siapa yang mengikuti apa yang dibawa risalah terakhir itu, nah itu yang ada jaminannya. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah membahas juga Al-Maidah, ayatnya saya lupa tuh. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi nggak ada kekhawatiran terhadap dia ketika di yaumil akhir. Siapa orang Nasrani dan Yahudi itu? Yang waktu Nabi Musa sama Nabi Isa masih ada. Belajar apa yang diajarkannya nggak melenceng. Siapa umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang nggak melenceng, yang udah disempurnain sekarang, ya Islam ini, gitu. Ya, oke. Nah, itu tadi sedikit tentang Al-Maidah dari ayat 109 sampai 120. Di situ kesimpulannya adalah tugas dan tanggung jawab para rasul itu sudah sempurna ditunaikan. Tak lupa mereka pun mendoakan umatnya setelah sepeninggalan mereka, dan pada hari akhir nanti pun mereka akan dimintakan pertanggungjawabannya. Intinya kan gitu. Di 109-nya itu dikumpulin sama Allah, ditanya, gimana jawaban umatmu terhadap dakwahmu? Dia jawab, ya kan? Dia jawab, dia doain. Supaya apa? Supaya setelah sepeninggal mereka enggak melenceng. Jadi semoga kita dapat meneladani sikap-sikap dan perjuangan para nabi. Dan di situ bisa kita lihat kriteria pemimpin, Pak. Kriteria pemimpin itu adalah mampu membawa yang dipimpin menuju kebaikan, mendoakannya, dan selalu berbuat terbaik, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dari uraian tadi bahwa kita simpulkan salah satu ciri atau kriteria pemimpin adalah mampu membawa yang dipimpin menuju kebaikan. Tahun besok 2024 nih kita pilih pemimpin. Kriterianya kayak gimana? Tuh udah ada. Ya. Kriterianya mampu membawa yang dipimpin menuju kebaikan, mendoakannya, dan selalu berbuat baik, karena mereka yakin pemimpin itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan kata Rasul aja dimintai pertanggungjawabannya, apalagi kita pemimpin keluarga diminta pertanggungjawabannya. Pak RW pimpin RW-nya diminta pertanggungjawabannya. Pak RW, apa yang telah engkau perbuat selama engkau menjabat jadi RW, itu kan tanya. Pak DKM ditanya juga, ketua DKM, tanggung jawab lo apa nih? Ya kan, ketika Anda menjabat menjadi ketua DKM, gitu. Ya, ditanya juga, apa yang telah engkau perbuat wahai Anto, ketika kamu menjadi ketua bidang dakwah, gitu, DKM. Ditanya apa? Insya Allah bisa saya jawab. Saya ikut taklim. Saya ikut ikut kulsum, ya kan? Membawakannya. Saya bisa jawab, gitu. Karena semua meminta pertanggungjawaban. Jangan kata kita Rasul minta pertanggungjawaban, gitu. Jadi kira-kira gitu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Jadi kita melihat dari surat Al-Maidah ayat 109 sampai 120. 109 itu bercerita tentang semua rasul diminta pertanggungjawabannya. 110 sampai 120 dikasih contoh, yaitu Nabi Isa. Ya, kira-kira itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya, kita dapat meniru, meneladani sikapnya para rasul itu, di mana dia berinteraksi, gimana dia mempertanggungjawabkan apa yang udah dia sampaikan. Kira-kira itu aja, Pak. Masih banyak waktu, mungkin kita bisa diskusi atau mau ditambahkan, monggo silakan. Oke. Nah, ada yang nanya. Oh, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Gantiin Pak Tatang nih. Kalau butuh dia yang nanya. Oke.
Isa itu mau menunjukkan ke umatnya, iya akan ada agama Islam yang akan ini kok masuk Islam aja, menurutnya bisa ngapain kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, saya coba jawab ya. Yang dibawakan Nabi Isa itu kan agama samawi, agama tauhid, yang bilang bahwasanya ya Allah cuma satu gitu. Memang sih saya pernah dengar dia akan menginformasikan, jadi gini, ada dari setiap masanya satu rasul kan, kayak Nabi Musa gitu, dia diceritakan, kalau kita bilang tuh nubuat, dinubuatkan bahwasanya nanti ada yang begini gitu. Ya kan? Seperti halnya Nabi Muhammad juga kan, ada salah seorang pendeta yang waktu dia jalan ngikutin pamannya safar ke daerah apa namanya sekarang sih, dulu disebutnya saya juga lupa tuh. Jadi di safar dia lihat ini ada contoh-contoh dari tanda-tandanya Nabi nih di dalam anak ini. Tanya sama si pendeta itu, ini anak kamu katanya. Tanya sama Pak, kebetulan dia nanya sama pamannya Nabi yang bawa Nabi keliling ya safar, berdagang ya waktu itu. Ditanya, ini anak kamu? Iya. Terus dia bilang, si pendetanya bilang, jangan bohong loh katanya, ini pasti bukan anak kamu. Bingung kan si pamannya Rasulullah, tahu nih orang ya. Dia bilang, tolong nih jagain anak ini jangan sampai dia bagaimana karena ada tanda-tanda kenabian di dalam diri dia. Dia adalah anak yatim piatu. Kaget kan, makin kaget tuh si pamannya Rasul. Dia tahu ya gitu. Kenapa? Karena dia pegang nubuat itu. Pegang nubuat bahwasanya dia diajarin nih di agama dia nih, ada nanti Nabi ini terakhir, ciri-cirinya begini. Dia anak yatim, dia begini. Kalau jalan awan ngikutin dia, diliatin tuh. Di mana dia tahu informasinya, Pak? Karena dia diinformasikan oleh agamanya bahwasanya ini loh, nanti bakal muncul yang begini. Ya kan? Rasulullah waktu nerima wahyu juga kan gemeteran. Terus Khadijah menenangkannya. Dia cerita sama Khadijah begini. Khadijah nanya sama pamannya yang kebetulan pendeta. Bahkan dia bilang, kalau gue masih hidup ntar nih, ketika dia udah jadi nih, saya orang duluan paling beriman, begitu. Di mana dia tahu? Karena dia punya nubuat itu tadi. Jadi dari ajarannya Nabi Musa gitu kan, dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa terus ke bawah terus, itu ada nubuatnya gini. Sampai endingnya ada di agama Islam itu. Gitu. Jadi sebenarnya agama yang dibawa oleh Rasul, setiap Rasul itu agama tauhid, agama penyerahan diri. Penyerahan diri kan namanya itu Muslim. Jadi kalau dibilang Nabi Isa Muslim lah, yang diajarinnya itu Tuhannya satu, nyembahnya begini. Cuman memang cara peribadatan mereka mungkin sedikit agak beda begitu, ya kan? Disempurnain sampai terakhir yang paling sempurna ya ini Islam udah. Sampai Allah bilang, aku ridho Islam agama yang aku ridhoi gitu. Artinya apa? Udah paling akhir, agak ada lagi. Gitu. Nabinya paling akhir, ajarannya paling akhir, penyempurna dari semuanya. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diajarkannya itu tauhid, Pak, agama tauhid, agama yang menuhankan Allah itu esa gitu sendiri gitu. Ya kan? Terus agama yang penyerahan semua, Muslim semua.
Itu. Jadi kalau misalnya apa yang dibawa sama dia, kalau misalnya berbeda, bukan disempurnain oleh Islam ini kan pasti ini banyak ininya, artinya banyak masalahnya. Sekarang kan enggak. Apa yang dibawa Nabi Musa terus Nabi Isa terus kepada Nabi Muhammad, satu jalur. Karena memang yang disampaikan sama, bukan masalah ya, sama tauhid gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya. Jadi memang dia ada nubuatnya. Oh, bakal ada nih orang yang menyampaikan risalah paling akhir. Itu ada. Pendeta-pendetanya Nasrani itu udah diinfokan. Cuman satu, ada yang ngikutin, kedua ada yang kagak ngikutin gitu. Yang kagak ngikutin ini yang akhirnya jadi ajaran yang sekarang. Kira-kira gitu ya. Siap. Agama Nasrani ini bukan Nasrani, Kristen. Itu kitab itu yang dikenal dengan Bible sekarang itu ditulis pada abad ke-100. 100. Tidak ditulis pada zamannya Nabi Isa. Itu setelah akhirnya ribut Romawi, banyak aliran-aliran, maka berkumpullah mereka di Konsil Indonesia. Nah, itulah bisa dituhankan. Iya, diangkat. Nah, Bible itu sendiri, yang nulis itu sendiri banyak versi. Yang diakui kan sekarang kan Matius, ya. Matius, Markus, ada kan ada Barnabas juga. Ada. Nggak diakui. Nah itu. Nggak diakui oleh itu. Ada Matabat, ada banyak penulis. Itu kitab Injil itu ditulis, bukan ditulis oleh 12 orang pengikut Nabi Isa, bukan ditulis di zaman Nabi Isa. Kalau Al-Quran kan ada manuskripnya, dikumpulkan dulu, ada itu. Karena nggak ada itu manuskrip itu. Nah di Injil sendiri di Ulangan 18 nih saya baca ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, katanya gitu kan, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus didengarkan. Akan datang nabi selanjutnya. Itu yang saya bilang tadi nubuat. Dia bawa. Ini nggak diakui. Iya. Itu Pak tadi bahwa kalau kita ketemu teman-teman ya subhanallah yang ketemu yang mereka menawarkan, kan kita menganggap itu salesman agama. Dia akan datang ke desa atau ya masalahnya masyarakat kita kan mohon maaf ya kadang-kadang pemahamannya juga sebenarnya Islam itu lebih Nasrani dalam menjalankan akidah Nabi Isa. Kita kan tetap menjalankan Nabi Isa, jangan salah loh, kita beriman kepada Rasul. Iya. Kalau kita tidak beriman kepada Isa, gugur iman kita. Iya. Nggak percayain Nabi Isa, gugur iman kita. 24 gitu nabinya. Di korting 1 gitu misalnya. Kurang 1 itu gugur iman kita. Nggak sempurna iman kita, gugur. Kita itu mengikuti apa yang kita ingin kita berkita. Nah pertanyaan besar kan gini, pertanyaan besarnya 100 tahun setelah Nabi Isa wafat, abad ke-1, kok Paulus berani-beraninya merubah ayat-ayat yang diajarkan oleh Isa. Paulus yang menulis ini kan namanya Paulus ini yang menulis ini siapa sampai sekarang manusia nggak tahu. Yang menulis Injil ini anonim aja tuh semua itu. Iya, atas nama. Sampai hari ini coba bapak cek yang menulis Injil itu nggak tahu siapa itu yang ngomong bukan saya, ngomong orang peneliti Kristen itu. Maka banyak. Pertanyaan besarnya itu, kok berani-beraninya ayat Tuhan berubah pertama, menggugurkan sunat. Betul. Siapa yang menggugurkan? Isa sendiri hari ke-8 disunat. Sunat. Isa sendiri hari ke-8 disunat. Ya, gitu. Jadi kok berani-beraninya seseorang yang menggugurkan ayat Tuhan? Itu pertanyaan besar. Makanya teman-teman di Kristen itu
belum banyak dominasi itu mereka juga mengkonsep Tuhan yang belum sepakat. Kalau Islam kan si anggap daya kita dominasi si Ahmadiyah, konsep Tuhan kita udah satu jelas, memang mungkin hal lain tidak berbeda. Konsep ketuhanan aja ada yang unitarian, ada yang tritunggal, ada yang trinitas. Itu yang kedua. Pertanyaan ketiga adalah bagi-bagi pengambilan. Setiap dominasi itu jumlah kita berbeda. Iya. Katolik berbeda, Ortodok berbeda, jumlah ayatnya lah kalau kita ada. Kalau kita kan 144 surat gitu kan. Siapapun sekarang megangin mau Ahmadiyah, mau ini ya tetap 114 surat. Kalau mereka ada yang 73, ada yang 68, ada yang lebih banyak lagi. Loh yang menggugurkan ayat ini siapa kok berani-berani? Itu pertanyaan besarnya itu. Itu sebagai tambahan. Ya sebagai kita mudah-mudahan ya kita tambah kuat lah keimanan. Iya, insya Allah gitu. Jadi kita tahu bahwa saya ini saya bacain, saya baca di ulangan, bukan di ulangan yang menarik. Itu mirip-mirip dengan Al-Ikhlas. Oh, masya Allah. Mirip-mirip dengan Al-Ikhlas. Mirip-mirip dengan Al-Ikhlas. Ini ada di Bilangan ayat 23:19. Mirip-mirip kan? Allah bukanlah manusia. Ya kan? Dia tidak akan berbohong. Allah bukan anak manusia. Dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Tuhan itu udah jelas, kan bukan aku yang tetap aja begitu. Makanya dalam Tuhan itu ada 77 ayat agar kamu menggunakan pikiran. Iya. Mereka tidak berpikir, tidak selalu Allah bilang begitu. Karena emang kalau kita lihat turunnya Rasul membenarkan satu kaum, lepas itu ngikut melenceng, turun lagi. Ada teman sejawat saya di KLN dulu, karena dulu di sini orang beda 2 tahun atau ya orang Batak ngobrol kan dari kita satu mobil ngobrol. Dulu saya penasaran, terus sama bapak itu Islam. Sudah lama. Kenapa? Satu yang disampaikan itu kaget saya. Yang babi itu kan sebenarnya haram. Terus kenapa jadi haram? Karena di Injilnya diganti babi hutan. Yang ganti siapa? Jadi yang soleh diganti babi hutan. Luar biasa ya. Oke. Jadi ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Kita sama-sama tahu ya bahwasanya berita-berita bahwasanya ada nabi terakhir atau apa itu ada nubuatnya. Terus sudah gitu di dalam kitab suci mereka yang benar juga dikasih tahu bahwa Tuhan tuh begini, aturan mainnya begini, jangan makan ini. Itu udah jelas tuh. Tapi kenapa masih ada yang melenceng sampai sekarang? Nah itu lagi hawa nafsu yang membuat dia begitu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh para rasul itu udah final. Dan mereka udah melakukannya dengan baik. Finish. Bahkan mereka mendoakan setelah aku jangan didekat-dekatkan dengan berhala gitu. Jauhkan mereka dari berhala. Semoga mereka menjadi orang-orang yang tetap beriman kayak gitu. Ya. Oke. Saya rasa saya cukupkan aja.
Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.